Oh, tadi Arin nyebutin proyektor ya, padahal sebenarnya konektor itu yang dipakai buat Rakmas itu namanya gitu ya. konektor. Proyektor itu buat layar nonton film ya. Iya. Yang agak berat ya kalau bawa itu ke atas kepala. Kayak jadi konde ya Bunda. Oke, ini kondisi saya udah besar, tambah itu nanti agak pusing kepala saya nanti. Golek opo sih? Golek POV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang kembali di podcast Golek POV. Di episode kedua kali ini kita bakal ngobrolin tentang dilema copot masker. Nah, di sini aku Devi udah ditemenin sama dua mahasiswi sosiologi juga dari angkatan 19 sama angkatan 21. Please welcome Teh Via sama Teh Arin. Halo. Halo. Ya. Perkenalkan, aku Octavia, mahasiswi sosiologi dari prodi sosiologi angkatan 2019. Oke, kalau aku perkenalkan semuanya, nama aku Arinda Maulidia Zulfa. Aku dari Sosiologi angkatan 2021. Salam kenal. Salam kenal. Oke. Oke. Nah, ngomong-ngomong nih, belakangan ini lagi kesibukannya apa sih, Kak? Gitu. Kalau aku ya, kan udah masuk ke mahasiswa angkatan tua Iya. istilahnya. Seperti biasa lah ya, tugas praktikum, turun lapang dan lain-lain gitu. Kalau aku sendiri mungkin 1 minggu terakhir ini banyak dosen yang nggak ada karena ya ada kesibukan di lain tempat, jadi banyak waktu kosong. Tapi aku sekarang lagi sibuk di organisasi internal dan eksternal kampus juga. Oke. Mungkin sebelum kita go deeper di topik kali ini ya, kita bisa jingle kali ya. Oke. Nah, udah pada tahu kan ya jingle podcast ini tuh gimana gitu. Mungkin bisa dicontohin dulu ya. Iya, oke. Nanti kalau aku bilang golek opo sih, bisa dijawab golek POV gitu ya. Oke, golek POV. Golek POV, oke. Oke. Golek opo sih? Golek POV. Oke. Cakep. Nah, jadi kan 2 minggu kebelakangan ini Presiden udah ngumumin pelonggaran kebijakan masker gitu ya. Nah, aku pengen tahu nih dari kalian sendiri, kalian tim pakai masker apa udah lost doll aja nih, kayak jalan tol nggak pakai masker lagi gitu? Siapa dulu nih? Oke, aku dulu mungkin ya. iya, Oke. boleh. Kalau aku sendiri sih jujur sampai sekarang aku masih pakai masker ya. Tapi ada penggeseran makna masker buat aku sendiri. Kalau dulu aku pakai masker emang karena ngerasa buat ngejaga diri aku sendiri, tapi sekarang aku ngerasa pakai masker karena kebutuhan dan kebiasaan gitu. Jadi sekarang kalau lepas masker rasanya kayak malu gitu, kayak karena udah kebiasaan pakai masker, jadi udah jadi bagian dari fashion aku gitu. Oke. Sebenarnya kalau aku sendiri ya hampir sama, cuma sedikit perbedaannya itu aku tetap pakai masker karena untuk memproteksi diri aku. Oke. Karena kan seperti yang kita tahu ya, WHO atau Badan Kesehatan Dunia sendiri itu masih belum mengkampanyekan masyarakat untuk membuka masker. Jadi masih harus tetap mawas diri lah ya. Iya. Karena seperti yang kita tahu, untuk negara seperti Cina, bahkan di Korea Utara sekalipun, COVID-19 ini masih ada gitu. Oke. Jadi kita perlu mewaspadai itu. Jadi tetap harus pakai masker. Jadi intinya masih utamanya proteksi diri sama tadi jadi bagian hidup juga ya, fashion Iya, gitu ya. Lama-kelamaan. Kalau aku kurang lebih sama sih. Jadi aku memaknai masker ini tuh udah jadi suatu kebiasaan gitu karena 2 tahun kebelakangan ini jadi ketergantungan gitu ya. Nah, terus dari tadi bisa dibilang ada pro kontra ya gitu dari pemakaian masker ini. Nah, ada keberatan sendiri nggak sih dari kebijakan ini diterapin dari teteh-teteh sekalian gitu? Kalau aku nggak keberatan karena kan seperti yang tadi ya disampaikan untuk proteksi diri gitu. Jadi sama sekali nggak keberatan, malah setuju aja. Setuju. Kalau Arin? Kalau aku ya dengan tadi alasan udah ngerasa fashion ya, jadi ngerasa kalau pemerintah nyuruh kita pakai masker ya tetap setuju aja gitu. Cuman aku tidak menghiraukan untuk menjaga dirinya gitu, tapi lebih ke karena udah kebiasaan dan jadi udah ngerasa kayak ya ada yang kurang aja gitu kalau nggak pakai masker gitu. Jadi aku tidak menghiraukan imbauan pemerintah untuk menjaga diri gitu kan. Kalau tadi Tevia bilangnya kayak lebih ngejaga diri gitu kan. Nah kalau aku poinnya bukan karena itunya gitu. Oke.
Iya, jadi kan tim lab ini tuh juga kemarin sempat survei gitu ya di Instagram. Gimana sih pandangan teman-teman sekalian tentang masker sekarang ini? Nah, jadi ada poin utama dari kesimpulan itu. Salah satunya itu tadi proteksi diri masih jadi yang utama gitu ya. Misalnya kayak berkendaraan gitu, masih untuk ngeprotek dari polusi sama sinar UV, skincarean biar tetap terjaga. Iya, gitu. Make upnya biar Apalagi tetap yang flawless cewek ya. gitu. Nah, itu terus ada juga tadi jadi bagian fashion ya, style gitu ya. Kadang ada juga temanku yang bilang kalau warna masker itu harus senada sama outfit gitu. Nah, gitu. Terus ada juga dari kebiasaan tadi, terus ada juga apa gitu? Ningkatin kepercayaan diri gitu. Ada rasa insecure, ada minder kayak gitu. Nah, terus di ini kan ada peralihan makna ya dari transisi yang pelonggaran masker ini. Nah, dari Mbak sendiri gimana memaknai ini? Kalau mungkin ditilik dari perspektif sosiologisnya gitu. Kalau ini udah berbicara ke teori ya maksudnya. Mungkin kalau dari teori sosiologi itu aku lebih kayak ngambil dari tokoh George Herbert Mead, yakni teori interaksionisme simbolik, yang dimana interaksi sosial masyarakat atau manusia ini berdasarkan simbol-simbol ya. Jadi di dalam buku itu ada konsep yang namanya mind, self, dan society. Dimana mind itu adalah cara manusia atau masyarakat itu untuk menafsirkan segala sesuatu atau situasi tertentu gitu. Kalau misalkan self sendiri itu lebih kayak bagaimana sih cara individu itu menempatkan diri di lingkungan sosialnya. Terus kalau yang society sendiri itu lebih kayak setiap individu itu termasuk bagian utuh dari masyarakat. Gitu. Nah, kalau misalnya dikaitkan dengan yang penggunaan masker ini kan kayak kita masih ingat gak sih kayak istilah 3M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Nah, kalau aku sendiri lebih kayak ini sih, simbol memakai masker itu masih belum bisa dihilangkan di saat ini gitu. Jadi kayak lebih itu sih. Kalau aku sendiri juga kurang lebih sama memandangnya dari interaksionismenya si Herbert tadi juga, gimana tindakan itu dipengaruhi oleh makna gitu ya. Maknanya tuh jadi motor gitu penggerak tindakan tadi. Terus makna itu juga dibentuk sama diperkuat oleh interaksi sosial gitu ya. Gimana nah gitu. Kalau Arin sendiri mungkin ada pandangan lain gitu gimana? Kalau buat pandangan dari Tevia sama Mbak Devi sendiri aku setuju ya. Kalau misalkan kita tuh bermasyarakat ngelihat terbentuk karena perilaku sekitar kita gitu. Cuman tadi yang mau aku notice tentang perkataan Devi, kalau sebenarnya masker tuh sekarang bisa nutupin kita dari keinsecurean gitu kan. Karena tadi aku menganggap masker itu adalah hal yang apa ya, sebagian dari fashion aku, dan aku mau memperkuat argumen itu gitu. Jadi aku tuh ngerasa kalau misalkan kita pakai masker dan kayak apa ya, setengah dari muka kita tuh ketutupin gitu. Jadi kayak orang Sunda yang ngobrol sama orang Sunda. Karena kita sama-sama dari Jawa Barat. Iya, kita sama-sama dari Jawa Barat kebetulan. Jadi ngerasa kayak apa ya, kayak ya lebih pede aja gitu. Terus kayak masalah tentang skincare dan lain sebagainya juga saya ngerasa kalau pakai masker tuh kayak ya udah jadi hemat juga gitu loh. Jadi nggak banyak itunya. Apply make up segala macam. Kayak gitu. Kalau aku lihat-lihat nih kan orang-orang di luaran itu sering pakai masker dicopot dilepas gitu. Copot dilepas sama artinya ya. Tapi dicopot dipakai gitu. Copot lepas. Kalau dari pandangan teman-teman sendiri ada bedanya nggak sih proteksi masker buat proteksi diri sama masker buat fashion aja gitu? Tentunya tuh ada ya. Kita bisa lihat contohnya misalkan orang yang kayak buat proteksi diri itu masker itu biasanya tuh kayak biasa aja gitu, monoton, putih aja dan mereknya itu aja, nggak berubah-berubah gitu. Kan karena aku sendiri juga kayak gitu. Ya pengalaman dari aku pribadi.
Terus kalau misalkan orang yang lebih kayak mentingin fashion, dia tuh kayak bakal lebih ngamatin ini tren maskernya tuh kayak ke arah mana ya gitu. Sekarang yang lagi tren tuh warnanya apa sih gitu, aku pengen deh pakai yang ini gitu supaya lebih cocok sama apa yang aku pakai gitu. Jadi kayak misalkan disesuaikan juga warnanya kayak sewarna gitu, terus ditambahin konektor atau pengait maskernya itu misalnya warna-warni gitu yang dari manik-manik bisa ada manik-manik. Kan itu kayak lucu ya kesannya Iya. gitu. Kayak menunjang ya jadinya, menunjang fashion juga gitu. Jadi bisa dipakai buat tergantung acara gitu ya, misalnya ada Acara. pesta atau lagi ke pasar misalnya kayak gitu, bisa menyesuaikan ya strap Menyesuaikan, match gitu. iya. Kalau Arin sendiri mungkin Kalau aku sendiri kan, kalau bener ya tadi kata Tevia, kalau sebenarnya orang yang memakai masker untuk menjaga diri pasti mereka nggak mementingkan modelnya apa, warnanya apa, yang penting itu bisa ngejaga dia gitu. Iya. Bahkan mungkin yang jadi penilainya adalah lapisannya kah, atau misalkan ini Iya, udah benar. direkomendasikan dokter siapakah gitu kayak Teh ya. Iya, Nah benar. kalau misalkan fashion tuh bener juga tadi kata Tevia, kalau kita yang menggunakan masker karena fashion, kita tuh menyesuaikan banget warna, bahkan model. Atau enggak Gimana atau enggak tuh maskernya itu lagi dipakai sama siapa gitu, artis nah siapa. artis siapa, di endorse siapa, kayak Nah, gitu. itu kayak ngaruhin banget ya. Nah iya, terus kayak aku sekarang tadi nih kesini kayak aku ini modelan kerudungnya pakai kerudungan pasmina. Aku ngerasa nggak cocok kalau misalkan pakai masker yang gitu loh, yang lebar gitu loh. lebar. Aku sukanya pakai masker yang dakbil karena aku ngerasa kayak lebih pas aja kalau pakai pasmina gitu. Tapi kalau aku pakai ke kampus pakai kerudung segi 4, aku ngerasa aku suka kalau pakai masker yang ke pinggir gitu dan ditambah pakai proyektor buat ke belakang gitu. Kalau aku pakai masker yang kecil sama aku nggak pakai proyektor dimasukin ke dalam gitu. Nah orang-orang yang kayak aku ini yang mementingkan masker untuk Penunjang bergaya, fashion, untuk fashion, sangat memperhatikan hal-hal detail kayak gitu. Kayak walaupun misalkan masker itu misalkan tidak direkomendasikan atau bahkan tidak SNI atau bahkan kayak cuman dijualnya di pinggiran jalan, tapi karena itu matching sama outfit aku bakal dipakai gitu sama orang-orang yang sepaham kayak aku gitu. Oh, tadi Arin nyebutin proyektor ya, padahal sebenarnya konektor itu yang dipakai buat Iya, strap match itu namanya gitu konektor. Proyektor itu buat layar nonton film ya. Iya. Yang agak berat ya kalau bawa itu ke atas kepala. Kayak jadi konde ya Bunda. Oke, ini kondisi saya udah besar, tambah itu nanti agak pusing kepala saya, nanti pelajaran nggak masuk ini. Maaf ya, harus jadi Konektor atau Konektor. strap mask gitu ya. Iya. strap mas. Atau lebih mudahnya ini Apa? pengait masker. Pengait masker. Iya, Ya, gitu. lebih mudah pengait masker. Oke. Oke. Oke, kalau kurangkum dari awal pembicaraan kita sampai akhir tadi, jadi orang-orang tuh punya makna yang berbeda ya dengan pemakaian masker sekarang ini. Tadi kayak Mbak tadi bisa jadi proteksi diri, kemudian Arin tadi bisa jadi penunjang fashion gitu ya. Nah, kemudian kalau dikaitin sama teorinya tadi juga Mbak nyangkutin sama interaksionismenya Herbert gitu ya, tentang yang 3 macam konsep tadi. Terus Arin juga dari konstruksi sosial, gimana masker itu bisa jadi standar buat menilai strata sosial orang gitu ya. Nah mungkin ada tambahan lagi dari podcast kita kali ini gitu tentang Oke, dari aku mungkin ya. Kalau menambahin, mungkin aku mau sedikit cerita aja gitu. Atau mau berbagi pengalaman. Oke. Jadi kan kalau aku tadi memaknai seperti yang sudah aku junjung dari awal, bahwa aku bilang pakai masker buat sekarang untuk fashion aja gitu. Tapi aku juga pengen ngingetin buat siapapun itu bahwa kita tuh nggak boleh lengah sama kondisi sekarang gitu kan. Virus tuh hal makhluk kecil yang gak kasat mata ya. Kayak kita tuh sekarang seolah-olah lagi dihadapkan pada sebuah peperangan yang lawannya adalah makhluk kecil yang tak kasat mata gitu. Jadi kadang kita tuh perang, kalau kita perang dulu kita ngerasa perang lawan manusia, tembak-tembakan, kita seneng lah, kita misalnya kita ngelihat wujudnya gitu. Tapi sekarang kita ngelihat hal yang nggak bisa kita lihat gitu, nggak bisa kita jangkau juga gitu. Nah organisme. Oleh karena itu jadi aku ngerasa
kayak sampai sekarang pun kita tetap harus ada ikhtiar untuk menjaga diri kita gitu. Lebih mawas diri gitu. Nah iya benar, kayak tadi yang diceritain sama Tevia, kayak kita harus tetap berusaha menjaga diri kita buat nggak lengah gitu. Walaupun kayak mungkin pas awal-awal COVID orang-orang mikirnya kayak takut meninggal gitu kan. Atau misalkan kayak kita tuh jadi mikir kalau meninggal tuh cuman gara-gara COVID gitu. Padahal orang kecelakaan pun bisa meninggal gitu. Nah, aku tuh ngerasa kayak kan takdir manusia tuh kan sekarang beda-beda gitu. Tapi kita tuh cuman bisa ikhtiar sekarang gitu. Berusaha buat tetap ngejaga diri kita, tetap terus menjaga orang-orang yang kita sayangi. Nah, iya, itu karena kan sih. kita juga nggak mau kan orang-orang yang kita sayangi itu kena imbasnya gitu. Iya. Jadi saling menjaga sama dengan saling menyayangi gitu. Terus ya udah sih kayak gitu. Jadi aku walaupun aku memaknai masker sebagai fashion, tapi tetap ada ikhtiar kita untuk tetap ngejaga diri kita dan orang-orang yang kita sayangi, kayak Tevia dan Mbak Devi gitu. iya. Belum tadi kalau Tevia bilang di Cina bahkan di Korut itu masih merebak ya virusnya gitu. Belum lagi ada turunan-turunan lainnya gitu ya. Virus sekarang makin Jenis-jenisnya ada yang baru tuh. Kan kita kan kayak tadinya kan COVID ya, terus tiba-tiba berubah jadi Omikron. Namanya ada lagi apa gitu. Entah kita nggak tahu virus yang baru itu kayak gimana, seperti apa, dan lebih bahaya atau enggak daripada COVID-19. Tapi yang jelas kita harus tetap mawas diri sih. Iya. Gitu. Karena tiap varian virus itu bisa ngasih impact yang berbeda juga ya terhadap tubuh gitu ya. Dan itu dampaknya juga nggak main-main untuk masyarakat sekitar kita atau enggak masyarakat yang lebih luas gitu. Kan kita juga nggak mau kan kayak ada namanya lockdown lagi gitu. Kan itu kan kayak membatasi banget kan aktivitas kita, kan kita juga jenuh atau gimana gitu. PPKM berlevel-level gitu ya. Aduh udah capek banget ya. Kayak nih terkenal itu berlevel-level gitu. Capek juga. Iya, betul. Terus kayak jadi mau kemana-mana, mau jalan-jalan kayak harus ada syarat ini gitu. Jadi kayak kita tuh nggak nyaman kan, kayak misalkan dulu kita memaknai liburan tuh bener-bener kayak kita buat healing gitu. Misalkan kayak anak senja tuh kayak kita meratapi matahari tenggelam gitu kan. Terus tapi karena sekarang kita mau ke pantai aja susah, harus scan barcode, harus lihat sertifikat vaksin dan sebagainya. Jadi itu tuh kayak makna kita untuk healing, untuk refreshing itu jadi malah capek sama ngurus-ngurusin kayak gituannya. Gitu. Terus kan juga kalau di kampung-kampung masker itu masih belum jadi momok yang penting gitu ya. Kayak di kampungku sendiri gitu. Mungkin pas di awal-awal sempat ada kayak misalnya orang yang nggak pakai masker disanksi gitu, entah bebersih di kota gitu atau ada sanksi tertentu. Nah kalau di kampung-kampung Mbak sendiri gimana gitu? Apakah itu jadi sesuatu yang penting gitu bagi masyarakat di sana? Kalau aku sih kayak lebih abai sih. Abai juga? Abai. Kayak sekarang tuh kayak apalagi pemerintah kan udah kayak melonggarkan gitu pemakaian masker. Jadi kayak udahlah nggak usah pakai masker. Sekarang udah nggak ada kok COVID-nya gitu. Kayak udah mereda gitu. Jadi kayak mereka tuh lebih abai gitu. Apalagi kan kayak aktivitas publik itu kayak kita ketemu sama orang gitu kan perlu banget ya masker juga dipakai gitu supaya kita saling menjaga gitu. Mungkin kalau Arin di Cianjur gimana Rin? Cianjur dan Bogor gitu ya. Cianjur sama Bogor deketan kebetulan. Deket banget. Tapi karena aku Cianjur itu kota, kayak kalau Cianjur yang kampung tuh kayak perbatasan sama Garut, daerah pantai sana itu. Aku ngerasa kalau aku di kota jadi sebenarnya masyarakat di daerah aku masih nurut sih, masih takut sama pemerintah. Udah mana kasus pertama di Cianjur tuh adanya di komplek aku. Oh gitu? Iya. Komplek aku. Perintis ya? Iya, jadi Cianjur tuh heboh berita perumahan Gelia Malabar Indah. Masyarakat diharap menjaga diri gitu kayak pokoknya beritanya tuh sampai ke uak aku. Uak tuh apa ya kalau di Jawa tuh ya? Pak Ade mungkin ya. Pak Ade Bude aku tuh kayak sambil nelponin kayak nitipin gitu loh kayak teteh nggak boleh pada keluar ya, adek nggak boleh pada main ya gitu karena COVID pertama di Cianjur tuh adanya di komplek aku gitu. Tempat tinggal lah dari tempat tinggal Arin gitu ya. Sempet parno nggak Rin? Karena di komplek sendiri. Parno banget. Sebenarnya kan kalau misalkan
mungkin sedikit ngebahas keluarga aku, kan ayah aku bisa dibilang tokoh masyarakat lah gitu. Di masjidnya ya ustadz lah kayak gitu. Sampai ayah aku tuh kayak ke masjid teh kayak takut gitu. Terus kayak kehilangan makmumnya juga jadi hilang gitu, pada kemana gitu. Kayak gitu. Oke, mungkin kalau kita ngomongin masa kini ya. Nah, menurut kalian masker itu boleh nggak sih dibuka udahan gitu? Boleh. Mbak Kalau aku nggak Tevia? boleh. Nggak boleh. Apa tuh, Karena Mbak? aku masih tetap kekeh proteksi diri gitu. Karena bukan buat kita aja, tapi buat orang yang kita sayang gitu loh. Jadi kan kita juga nggak mau kayak keluarga kita, apalagi ya orang terdekat di sekeliling kita itu kena gitu ya. Amit-amit ya pokoknya. Kira-kira kalau dipatokin ke depannya bakal boleh bebas maskeran itu menurut Mbak Via gimana? Aku kayaknya masih mantengin berita aja sih. Perkembangannya masih mantau. Oke. Gitu. Tim mantau. Ya. Gimana? Tim makmum. Oh. Kalau aku sih tetep ya kayak ya udah pakai masker karena kebutuhan fashion aja. Jadi aku ngerasa ya gak pakai masker juga nggak apa-apa gitu, nggak terlalu itu. Cuman ya jangan sampai kita bener-bener kayak Lupa ya. Enggak, aku tuh kadang suka ngerasa suka ngelihat gitu orang-orang kayak aku sama Tevia nih beda pendapat nih. Tapi aku tuh ngelihat banyak dari kita tuh yang malah kekeh kalau pendapat kita yang paling benar gitu. Iya. Aku tadi bilang kalau misalkan aku jadiin masker sebagai fashion, tapi tadi aku juga notice kalau sebenarnya kita juga harus tetap berikhtiar gitu. Yeah. Jadi intinya teman-teman kalau misalkan mau pakai masker ya alhamdulillah, kalau enggak ya tetap berusaha untuk menjaga kesehatan, entah itu tetap rajin olahraga atau kayak gimana gitu. Jaga pola makan. Pola makan, Iya. pola istirahat gitu. Apalagi anak kuliahan jadwalnya bisa padat juga padat ya, banget, organisasi iya. organisasi. Capek kan mahasiswa tingkat akhir. Iya capek, bisa dibilang begitulah. Kita soalnya mahasiswa tingkat awal juga udah capek ya. Kaget kan kita satu semester nih Mbak, satu semester. Kok Mbak Teteh? Oh teteh ya. Satu semester kan kita online, aku sama Iya. Devi. Tiba-tiba ketemu ke kampus, ketemu banyak orang, lihat UMM segede ini. Ya kaget juga, kaget, capek gitu. Nah, kalau menghadapi adanya perbedaan-perbedaan di tengah masyarakat tadi penggunaan masker. Nah, kalian gimana ngadepin ada orang yang masih bandel nggak pakai masker gitu? Arin dulu deh. Aku ya. Sebenarnya kalau misalkan dia bandel tapi dia nggak ngajakin orang tuh aku masih biasa aja gitu. Kayak misalkan aku kan maskeran semaunya aku ya, secocoknya sama fashion aku gitu. Tapi aku tuh nggak suka kalau misalkan aku mau pengaruh orang lain buat nggak pakai masker. Jadi aku tuh lebih ke kayak ya udah kalau misalkan kamu mau nggak pakai masker ya udah nggak apa-apa, tapi jangan sampai kamu ngajakin orang buat terpengaruh ke hal-hal yang buruk gitu. Terus kamu jangan sampai ngejudge orang yang pakai masker salah gitu. Kayak misalkan atau misalkan kayak dikaitkan dengan Indonesia kan misalkan punya kekuatan gaib gitu, kekuatan yang kayak gitu misalkan kayak udahlah orang COVID Indonesia tuh nggak bakal berani, orang kita punya siapa Kebal gitu ya? Kebal kan. orang Banten banyak santetnya misalkan kayak gitu kan. Jadi kayak ya gitu, kalau misalkan kita percaya sama apa yang kita yakini gitu, kayak aku masker ya udah ngejaga tapi nggak banget, tapi aku jangan sampai mempengaruhi dan sampai ngejudge orang yang pakai masker kayak alah kamu itu orangnya gini percaya banget sama masker gitu. Iya. Nah, kalau dari Mbak sendiri gimana ketika menghadapi orang yang masih lepas masker di ruang publik? Kan Mbak tadi cukup concern ya tentang penggunaan masker gini. Kalau aku sih lebih kayak ya udah biarin aja gitu, masing-masing individu. Kalau misalkan dia maunya gitu ya nggak apa-apa gitu. Yang penting kita juga menjaga diri gitu. Ibaratnya kita jaga diri gitu. Iya, tetap ya. Terus ini udah pada masker vaksin belum? Udah full vaksin, udah full 3 vaksin ya. kali. Iya, mana. Nah, kalau kita lihat kan orang udah mayoritas gitu ya, udah full vaksin gitu. Terus ini bisa nggak sih membenarkan kalau dia udah nggak pakai masker lagi gitu? Bisa. Kalau Mbak Pasti Tevia kan Tevia enggak. masih tetap ya? Enggak. Tevia dulu, aku dulu. Aku deh. Oke, Tevia dulu. Itu nggak bisa langsung kayak apa ya, kutip itu misalkan orang udah vaksin 3 lengkap lah sama booster gitu, itu udah nggak bisa kayak dikatakan kamu itu bakal bebas dari segala virus. Iya, benar. Karena
lagi-lagi virus itu kan sesuatu yang tidak kasat mata gitu, cielah gitu. Jadi kita kayak perlu waspada lagi gitu loh. Kayak kan ngeri banget gitu nanti ada lockdown lah, terus ada PPKM lah, yang mana terus harus ada aplikasi Peduli Lindungi di HP, kan kayak menu-menu teram gitu loh. Apalagi kan mahasiswa ya. Kayak screenshotnya banyak gitu ya. Memori HP. Tapi enggak tahu dibaca atau enggak screenshotnya. Ya gitu paling sih kalau aku. Kalau aku apa tadi Mbak pertanyaannya? Itu kalau orang Vaksin ya? full vaksin apa boleh gitu lepas masker udahan? Boleh sih. Boleh. Aku tuh ngerasa ya udah gitu, kalau kita udah ikhtiar kan kita mau vaksin 3 kali gitu. Bahkan yang diajarkan pemerintah juga 3 kali. Ya udah kita bukan melepas seutuhnya ya, tapi agak lengah gitu. Agak nggak terlalu apa? Ngefokusin banget ke maskernya gitu. Soalnya kita udah ikhtiar di vaksin tadi gitu. Terus kayak aku ngerasa kayak pakai masker ngap gak sih Mbak? Teh ngap tau Teh pakai masker. Iya kalau kelamaan sih iya. Makanya kalau misalkan aku Iya, Teh udah jangan pakai masker aja. karena kalau Mengajak. kalau di ruang tertutup kali ya. Iya. Yang enggak kerumunan paling aku lepas masker. Kayak gitu. Jadi Terus kalau tadi kan Arin nyinggung tentang gimana masker itu bisa jadi patokan strata sosial orang ya. Nah terus bisa nggak sih pemakaian masker itu bisa jadi patokan ketaatan seseorang gitu terhadap prokes gitu ya? Oh bisa. Bisa. Menurut aku sih bisa banget sih. Okay. Soalnya gini, aku kan gini tadi yang aku singgung kalau misalkan orang yang kayak Tevia ini yang pakai masker karena menjaga diri gitu, kan pasti mementingkan kualitas masker itu. Berapa lapis, apa ini sudah direkomendasikan, apa ini sudah SNI dan lain sebagainya. Ya jadi jawabannya iya gitu. Jadi ya iya bisa pasti. jadi patokan Apa gitu jadi juga. patokan gitu. Tapi Ya kalau kan, aku Tevia? sendiri enggak sih. Enggak, malah enggak Mbak. Enggak, karena kayak tidak jadi apa ya, patokan gitu loh. Kalau dia tuh emang bakal ini gitu. Taat prokes ya Taat gitu. prokes gitu. Soalnya kan lagi-lagi ya, Mm-mm. menjaga diri itu bukan dari kita pakai masker yang berlapis-lapis, kita juga harus jaga pola makan, terus pola tidur dijaga juga, terus juga jangan terlalu stres sama kegiatan kuliah gitulah pokoknya. Oke. Jadi semuanya harus seimbang. Oke. Kalau kita ngobrolin tentang dilema pemakaian masker ini, ada nggak sih pesan-pesan buat teman-teman yang masih kebingungan gitu? Ini pakai masker atau enggak nih udahan gitu? Tevia dulu deh. Kalau aku mending pakai masker aja deh. Masker aja. Tetap mawas sendiri gitu ya Mawas intinya. sendiri lah, pokoknya. Ya. Kalau dari Teh Arin ada Teh Arin. Teh Arin ini, gitu. ini kan ini ya Sunda Pride. Oh, Jadi Sunda Pride. ya. Kita adalah Jawa Barat. Iya, Jawa Barat. Udah ada yang nemenin aku di sini? Nggak ada, yang Kalimantan nemenin. pulang. Kalau aku sendiri sih ngerasanya Gimana tadi Pesannya? Pesan pesan ya? terhadap teman-teman yang masih dilema tentang pakai masker enggak nih gitu. aku sih tadi sih tetap poinnya kayak kalau misalkan kalian masih pakai masker ya monggo, kalau udah menggeser makna masker lebih ke fashion ya monggo, tapi teman-teman harus menghargai Teman-teman yang temennya, masih teman-teman harus menghargai teman-teman. Jadi kalian harus menghargai orang lain yang berbeda pendapat sama kalian gitu. lebih Kayak aku menghormati. sama Tevia. Atau misalkan kayak kalau misalkan masalahnya sampai kayak intens banget, bisalah kita buat ngobrol bareng kayak gini. Aku sama Tevia beda pendapat, tapi kita bersatu dalam podcast ini. Tas dulu dong. Toh juga ya pemerintah udah menganjurkan ya, membolehkan kalau pelonggaran masker itu ya, diterapin gitu ya. Nah terus apa mas? Nah iya, kesimpulan ya, ingatkan tetap masker. Oke. Nah jadi teman-teman sekalian, walaupun pemerintah udah menerapkan pelonggaran masker ini, sekali lagi tetap kayak kata Tevia tadi, gunain masker, apalagi di ruang tertutup atau di transportasi publik gitu ya. Nah terima kasih sekali lagi buat Tevia, Teh Arin gitu ya udah berkesempatan hadir meluangkan waktunya di sini. Sama-sama. Iya. Sama-sama. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya yang akan tayang setiap minggunya ya di YouTube Live Sosiologi UMM gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Devi. Makasih juga. Golek opo sih?
Kulit POV.